Sepeda motor Supra 125 dengan keluhan ketika jalan posisi pelan itu terasa endut ya, kayak misalkan ada kayak hentakan-hentakan seperti itu, seperti mau mati tapi tidak mati. Jadi kalau dijalankan itu jalan ngedet jalan ya, gitu. Nah, di sini sudah saya lakukan proses perbaikan pada karburatornya ya. Karburator ini sudah kita bersihkan, terus sudah kita lakukan penggantian di bagian ini ya, diafragma karbunya. Nah, komponennya itu seperti ini ya, diafragma karbu ini udah bocor, ini akan mengakibatkan boros bahan bakar ya. Nah, tetapi setelah dilakukan servis karbu dan penggantian diafragma karbunya ini sudah selesai, kita coba lagi kan, kita lakukan pengetesan lagi. Ternyata permasalahannya itu masih tetap sama ataupun belum selesai ya. Nah, di sini saya curiga ya di bagian busi. Nah, saya curiga itu di bagian busi karena apa? Orangnya bilang ini sudah diganti busi ya, tapi tetap masih ndut kayak gitu. Nah, ini kecurigaan saya, orangnya itu beli busi ke toko, tetapi dari yang tokonya, yang punya toko ini businya menggunakan busi yang palsu ya. Busi yang palsu yang bagaimana? Nah, busi yang palsu itu yang seperti ini ya. Kita contohkan di sini ataupun kita lihat di sini ya, kita lepas. Nah, ini busi yang dibeli dari yang punya motor ya, ke toko lain. Nah, di sini menggunakan busi tipe NGK ya, ataupun merek NGK. Nah, di sini untuk merek NGK itu di toko online itu kan banyak sekali busi-busi yang bermerek ini ya, tetapi harganya itu di bawah pasaran, di kisaran Rp7.000. Wadahnya itu memang wadah NGK ya, tetapi untuk dalemannya itu daleman palsu ya, ataupun NGK palsu. Kalau saya bilang itu busi palsu. Nah, kenapa saya bisa mengatakan ini busi palsu? Dapat kita lihat dari bagian ujung sini sama cetakannya, cetakan NGK-nya. Nah, ini cetakan NGK-nya itu seperti ini, ataupun tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu mencolok. Terus cetakan itu terlalu memojok ke bagian ini, bagian dari tempat kuncinya. Kalau untuk NGK yang asli itu seperti ini ya. Buat kalian jadi buat berhati-hati kalau misalkan membeli produk busi, terutama untuk jenis ataupun merek NGK ya, harus bisa memperhatikan di bagian ini ya. Ini saya punya busi yang sama ya, busi dengan jenis yang sama. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya. Nah, ya, untuk NGK yang asli cetakannya itu jauh lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Dan ini untuk NGK yang palsu cetakannya itu jauh lebih tebal ya. Kalau ini cetakan lebih tipis. Untuk nama produkannya ya, nama produkannya itu cetakannya itu lebih tipis untuk yang asli. Kalau untuk yang palsu itu jauh lebih tebal. Nah, untuk membedakan yang paling gampang itu adalah di bagian sini. Untuk NGK yang asli ataupun busi yang asli itu ada nomor serinya di sini ya. Ini ada nomor serinya di bagian tempat kunci businya ya. Tapi kalau untuk NGK yang palsu itu enggak ada ini. Nih ya, dia itu enggak ada yang namanya nomor seri ya. Ini enggak ada. Nah, terus dapat kita lihat untuk di sini nama dari produkannya, cetakannya itu pun juga berbeda ya. Nah, ini agak ke arah sana ataupun tidak terlalu dekat dengan bagian kunci businya, tapi di sini itu terlalu dekat dengan di bagian kunci busi. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lagi di bagian sini ya, untuk di ujung ini ya, ini yang asli itu
menggunakan baut yang jenis berwarna hitam ya, ataupun warnanya hitam ini dari busi yang asli. Kalau dari busi yang palsu itu bautnya ataupun tempat kopnya itu putih ya, seperti ini warnanya putih, ini hitam yang asli ya. Yang asli itu berwarna hitam, yang palsu itu berwarna putih ya. Jadi perbedaannya itu sangat mencolok ya. Nah, terus yang paling utama, kalau misalkan kalian mau memastikan busi itu asli atau palsu, dapat dilihat dari sini ya, dari dalam wadah businya ya. Nah, dari dalam wadah busi itu ada yang namanya barcode. Nah, ini. Nah, di dalamnya itu ada barcode-nya ya, seperti ini. Nah, itu ada barcode-nya. Kalau ini di scan ya, itu biasanya nanti mendapatkan poin ya. Jadi ini sudah dipastikan karena busi palsu ya. Karena apa, kondisinya motor kalau di jalan pelan itu berbet ataupun ada sendatan. Nah, di sini akan kita coba menggunakan busi yang original. Nah, tetapi untuk jenis busi karburator itu tidak menggunakan yang ada tipe R-nya ya. Kalau ini kan ada tipe R ataupun resistan. Kalau misalkan mau menggunakan busi untuk karburator, gunakan busi yang tidak ada kode R-nya. Kalau misalkan pakai ini gimana? Ya nggak apa-apa, tidak masalah ya. Kalau misalkan pakai ini nggak apa-apa ya. Nah, ini coba akan kita lakukan yang namanya pengetesan ya. Di sini pakai busi yang asli ya. Ini busi yang palsunya. Kita lakukan penggantian saja. Nanti tinggal bilang ke orangnya ini busi yang dibeli adalah busi palsu biar lebih waspada lagi. Oke, semoga bermanfaat ilmu yang saya bagikan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan terima kasih.